Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Filosofi kita. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan penting, yaitu kenapa negara tropis kebanyakan miskin dan nggak maju? Apakah ada hubungan antara iklim dan kemakmuran? Yuk, kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu negara tropis. Negara tropis adalah negara yang terletak di daerah tropis, yaitu daerah yang berada di antara garis lintang 23,5 derajat utara dan 23,5 derajat selatan dari Khatulistiwa. Daerah tropis memiliki iklim yang panas dan lembab sepanjang tahun, dengan curah hujan yang tinggi dan musim kemarau yang pendek. Contoh negara tropis adalah Indonesia, Brazil, India, Thailand, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat fakta-fakta tentang negara tropis dan kemiskinan. Menurut data dari Global Finance, dari 25 negara termiskin di dunia, 21 diantaranya adalah negara tropis. Selain itu, dari 10 negara termiskin di Asia, 8 diantaranya adalah negara tropis. Bahkan, Indonesia sendiri masuk ke dalam daftar 100 negara termiskin di dunia, meskipun posisinya lebih baik daripada beberapa negara tetangganya seperti Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Jadi, tampaknya ada korelasi antara negara tropis dan kemiskinan. Tapi, apakah ini berarti bahwa iklim tropis menyebabkan kemiskinan? Atau ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat lebih dalam lagi penyebab-penyebab kemiskinan di negara tropis. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini, dan kita akan membahas beberapa di antaranya. Teori pertama adalah teori geografi. Teori ini mengatakan bahwa iklim tropis memang berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi, karena beberapa alasan seperti iklim tropis mengurangi produktivitas pertanian karena tanahnya kurang subur, sering terkena banjir atau kekeringan, dan rentan terhadap hama dan penyakit. Iklim tropis meningkatkan risiko penyakit tropis, seperti malaria, demam berdarah, dan cacingan yang mengganggu kesehatan dan pendidikan penduduk, serta menghabiskan biaya pengobatan yang besar. Iklim tropis menyulitkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan listrik karena cuacanya yang ekstrem, tanahnya yang labil, dan vegetasinya yang lebat. Iklim tropis menghambat perdagangan dan integrasi global karena lokasinya yang jauh dari pasar utama seperti Eropa dan Amerika, serta biaya transportasi dan komunikasi yang tinggi. Teori kedua adalah teori sejarah. Teori ini mengatakan bahwa kemiskinan di negara tropis bukan disebabkan oleh iklimnya, melainkan oleh warisan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara barat. Beberapa argumen dari teori ini adalah kolonialisme dan imperialisme merampas sumber daya alam, tenaga kerja, dan kebudayaan dari negara-negara tropis, serta memaksakan sistem politik, ekonomi, dan sosial yang tidak sesuai dengan kondisi lokal. Kolonialisme dan imperialisme menciptakan batas-batas negara yang sembarangan tanpa memperhatikan etnis, bahasa, agama, dan sejarah dari penduduk asli, sehingga menimbulkan konflik dan perpecahan di antara mereka. Kolonialisme dan imperialisme meninggalkan warisan utang, korupsi, ketidakstabilan, dan ketergantungan pada negara-negara tropis yang menghambat perkembangan mereka setelah merdeka. Teori ketiga adalah teori budaya. Teori ini mengatakan bahwa kemiskinan di negara tropis bukan disebabkan oleh iklim atau sejarah, melainkan oleh budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Beberapa argumen dari teori ini adalah budaya tropis cenderung bersifat fatalistik, pasif, dan tidak berinisiatif karena menganggap segala sesuatu sudah ditentukan oleh takdir, dewa, atau alam.
Budaya tropis cenderung bersifat kolektivistik, paternalistik, dan nepotistik karena mengutamakan kepentingan keluarga, suku, atau kelompok daripada individu, meritokrasi, atau kesejahteraan umum. Budaya tropis cenderung bersifat tradisional, konservatif, dan resisten terhadap perubahan karena menolak modernisasi, inovasi, dan globalisasi yang dianggap mengancam identitas dan nilai-nilai mereka. Nah, itu tadi beberapa teori yang mencoba menjelaskan kenapa negara tropis kebanyakan miskin dan gak maju. Tentu saja, teori-teori ini tidak bisa dianggap mutlak dan tidak bisa menjelaskan semua kasus. Ada juga negara tropis yang berhasil keluar dari kemiskinan dan mencapai kemajuan, seperti Singapura, Malaysia, dan Costa Rica. Ada juga negara non-tropis yang masih mengalami kemiskinan dan keterbelakangan, seperti Afghanistan, Mongolia, dan Ukraina. Jadi, kita harus melihat setiap negara dengan konteks dan kondisi yang spesifik, serta tidak menggeneralisasi atau menstereotipkan mereka. Bagaimana teman-teman, apakah kalian setuju dengan teori-teori yang saya paparkan? Atau kalian punya pendapat lain tentang topik ini? Silakan tulis komentar kalian di bawah video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Filosofi Kita ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.